Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qal mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bi 'ulumihi wa bi barakatihi amin. Qala kama qala ta'ala am hasibal ladzina yattarabus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Hadirin jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ngaji lagi, muzakarah kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, sehat walafiat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begini kelihatannya dapat sunnah nih. Coba dipotong, ini agak rapi. Ini rapi begini kan ngaji. Jadi yang datang duluan pasti di depan, jangan ke belakangan. Di luar sana. Kurangnya. Atau lagi besok kita terjadi lagi besok. Nanti infak sedekahnya masukinnya waktu baca ya Rabbi bil Mustafa bagi tempat baru keluar gitu. Jadi yang belakangan masukin juga. Kalau tadi ke bagian yang belakangan pasti dapatnya banyakan. Coba daftar gitu ya. Nah, gitu ya. Sama kayak Jumatan beda. Jumatan masih kotak kita habis azan pertama tuh kasih jeda waktu buat baca selawat. Baru kotak infak jalan. Pertama enggak gangguin orang salat sunnah. Yang kedua begitu khotib naik udah nggak ada kotak yang jalan-jalan. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau Jumatan tuh begitu azan pertama tuh kan mulai sunnah tuh. Salat sunnah. Nah sebelum jeda yang kedua baca salawat tuh. Itu infak jalan tuh. Nanti begitu selesai pamanah baru azan kedua. Jadi begitu khatib tempat udah ada kotak jalan. Cakap kotak gitu. Biasa kotaknya jauh bibir ya. Kalau bisa ya panjangan biar dapatnya banyakan. Ini guru-guru kita kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala ta'ala am hasibal ladzina yattarabus sayyiati am naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati. Ini kemarin kita bicara tentang orang yang ihsan, gitu kan? Arti ihsan orang yang berbuat baik. Arti ihsan dari ahsana yuhsinu ihsan. Ya. Jadi orangnya disebut muhsin. Arti muhsin orang yang suka berbuat kebaikan, namanya muhsin tuh. Ya. Bukan muhsin tapi muhsin pakai ha. Jadi kalau orang namanya muhsin berarti dia orang yang suka berbuat kebaikan. Ya. Di sini dikasih gambaran oleh Allah. Apakah sama kehidupan orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan dengan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat kemaksiatan? Nih
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, am hasibal ladzina yajtarahu sayyi'ati, am hasibal ladzina, ya. Apakah mereka itu menyangka? Hasibah itu mana menyangka? Am hasibal ladzina yajtarahu sayyi'ati, apakah ya mereka itu menyangka yang membuat kedustaan, yang berbuat dosa, an-naja'alahum, bahwa kami kalau akan menjadikan mereka itu kalladzina amanu wa amilus sholihat, seperti orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jangan sama itu antara orang yang beriman dengan orang yang berbuat maksiat, tidak sama tuh. Tuh ya. Kalladzina amanu wa amilus sholihat. Apakah sama? Ya, dikatakan demikian ya. Jadi mereka mengatakan am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'ati. Mereka itu orang yang berbuat salah, yang berbuat maksiat, menyangka ya bahwa orang mereka itu sama. Kami menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal soleh. Sawa'an mayahum, sama hidup mereka, wa matu, dan mati mereka. Apakah sama? Beda. Jadi begini, makanya orang yang meninggal rasanya beda-beda. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul summa ilaina turja'un. Allah gimana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan. Dari dhaqa yaitu dha'iqa itu isim fa'il. Setiap manusia yang bernyawa merasakan. Ternyata perasaan itu beda-beda, rasa mati itu beda-beda. Ada yang matinya nikmat, ada yang nikmat yang begitu diambilnya dia senang. Maka ada hadis mengatakan al-mautu rahatul mu'minin, gitu kan. Mati itu kesenangan orang mukmin. Kenapa? Karena waktu diambilnya dia merasa senang. Apa? Gambar surga yang dia lihat. Jadi ternyata mati tidak semua sama. Ada yang merasakan meninggal senang, girang. Ada yang merasakan cemas, ada yang merasakan takut. Itu beda-beda. Jadi nggak semua sama, ya. Makanya kita lihat sekarang ada yang meninggal, ada yang matanya merapi, senyum, dia senang itu. Dia senang, dia tinggalkan dunia ini dalam keadaan diambilnya husnul khotimah, senang dia. Itu kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu isim fa'il dari dzauq. Dzauq itu rasa, perasaan. Itu ya. Jadi dha'iqah orang yang merasakan. Apa? Setiap ya yang makhluk yang bernyawa pasti mati, merasakan mati, cuma rasanya beda. Gitu Bang Tami. Beda orang mati ya. Ada yang girang-girang, ada orang mati yang meninggal girang. Alhamdulillah, cepat-cepat diambil. Zaman udah fitnah, senang dia. Ada yang takut, ada yang sedih, ditinggalkan hartanya, anaknya, jabatannya, dia mati. Dia sedih. Ada yang senang. Mudah-mudahan kita nikmati senang semuanya. Senang. Maka ayatnya innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Itu tuh waktu sakral maut itu digambar surat, makanya dia girang, senang. Ternyata mati itu enak. Mati itu enak. Ada yang mau? Ada yang mau? Mati itu rasanya enak. Ada yang mau? Ada yang mau ya? Karena kita belum yakin tentunya ya. Sa'ama yahkumun katanya, amat buruk itu penentuan mereka, mayahkumun, apa yang mereka mestikan itu buruk, dah sama. Jadi orang yang beribadah, orang yang beramal soleh, orang yang sholat, orang yang ngaji kayak begini,
Sama orang yang lagi olahraga ya beda nikmatnya, nggak sama jadinya. Orang mati juga beda-beda. Sama Ustaz lobangnya sama, tapi waktu Ustaz kata mautnya beda. Kita di sini kita ambil kesimpulan, oh berarti hidup ini di penghujung umur kita nggak sama teman kita, sama saudara kita, sama orang tua kita nggak sama. Masing-masing amal soleh kita. Masing-masing amal kita. Nah kita siapin agar kita mati dalam keadaan senang, mati dalam keadaan terdapat tentu hadisnya tuh al-mautu rohatul mu'minin. Jadi katanya mati itu kesenangan, istirahat buat orang yang beriman. Berarti kalau dari ayat ini, hadis ini, mati itu enak nggak? Jawab, enak nggak? Nah, mau mati? Berarti masih demen sama dunia kita. Kalau orang kagak mati, berarti masih demen sama dunia. Ya, sama semuanya. Fa'abtala usbanahum wa tawahhumuhum wa dhamma hukmahum bidzalika a'ni zannahum at-taswiyata bainahum wa baina al-insani inda rabbihim. Jelas tuh ya. Fa'abtala usbanahum, maka batalah tuh sangkaan mereka tuh yang mengatakan orang yang berbuat baik sama orang jahat sama saja, batal tuh ya. Wa tawahhumuhum ya, dan dugaan mereka itu, wa dzama hukmuhum, dan celaan hukum mereka itu, bidzalika yang begitu. Ini artinya apa? Zannum at-taswiyah, sangkaan mereka menyamakan bainahum, antara mereka, wa baina al-ihsan, dan antara orang yang ada kebaikan, inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Berarti orang yang beramal soleh sama orang yang maksiat beda nggak? Ya. Beda sekarang, beda ngerti? Nilai ngaji begini. Ayam sama yang lagi jalan-jalan enakan mana kira-kira? Cakep nih, omongan bagus ini. Ini sama orang yang lagi ngaji, sama orang yang lagi di villa libur enakan mana? Ini betul nih ya. Ini emang awal betul semua nih. Jadi nggak sama. Jadi semua kita nanti dalam kematian akan beda-beda. Mudah-mudahan sih semuanya, saya, bapak semuanya dalam keadaan senang waktu dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senang, kita tinggalkan dunia ini, tinggalkan keluarga, semuanya tinggalkan. Itu kan ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu wafat dalam kesenangan. Begitu. Jangan, makanya beda. Yang punya duit sama yang utang di pinjol sama enggak? Beda, bukan masalah. Nah, ya, itu sifatnya orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan, indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad wasafallahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihimus salam ibadahul mu'minina fi kitabi bil a'malis salihati wa bil mulazamati laha wal musara'ata fiha ma'al khawfi wal khasyati wal ishfaqi wal wajali. Setelah Allah berikan sifat keadaan orang-orang yang berbuat kebaikan, berikutnya siapa nih? Wa qad wasafallahu malaikatahu. Allah mensifatkan, ya, mensifati keadaan malaikat tuh. Malaikat kan makhluk Allah juga. Kan Allah ciptakan yang kena beban nih nanti di ayat keempat. Jadi Allah ciptakan tuh 4 makhluk dunia yang kena nanti beban. Artinya mereka itu yang pasti akan dihitung Allah. Makhluk pertama adalah malaikat. Jadi Allah ciptakan pada malaikat. Itu makhluk pertama malaikat. Yang kedua Allah ciptakan jin. Jin itu makhluk kedua. Jin itu kedua. Ya. Yang ketiga Allah ciptakan manusia. Ini kita ketiga nih.
yang nanti kita di sidang ketiganya. Yang keempat Allah ciptakan setan. Ternyata jin sama setan beda. Ya satu rumput tadi. Diciptakan itu kuat dalam kitab apa namanya, satu kitab yang sempat saya baca, ternyata ciptakan 4 makhluk dunia ini. Kalau tumbuh-tumbuhan dia nggak dapat azab, hewan nggak dapat siksa, nggak dapat ya, nggak ditanya sama Allah kerjanya, kagak disuruh. Hewan, tumbuh-tumbuhan, apa aja nggak di, walaupun itu makhluk Allah, tapi dia nggak dikasih sesuatu pertanyaan nanti. Yang nanti disidangkan mereka patuh nggak mereka dengan perintah Allah. Setan atau jin, manusia, ya, itu dikasih beban. Makanya nih makhluk ini nanti yang disidangkan dia. Tapi kalau malaikat disifatnya nih malaikat nih. Ya. Kenapa? Malaikat nggak berbuat dosa. Jadi dikatakan, wa qad wasafallahu malaikatahu, dan Allah telah mensifati keadaan malaikatnya, wa anbiya'ahu, dan keadaan para nabinya alaihissalam. Siapa mereka itu malaikat? Siapa itu para nabi? Ibadahul mu'minina, ya. Dan juga mensifatkan hamba-hambanya beriman. 3 ya. Allah sifatkan malaikat, Allah sifatkan para nabi, dan sifatkan para hamba yang beriman fi kitabihi, di dalam kitabnya, bil amal sholati, dengan amal-amal yang baik. Dilihat malaikat amalnya baik semua malaikat. Itu apa ayatnya tuh? Malaikat apa ayatnya? Apa ayatnya selupa nih? La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna. Itu kan? Ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudwan nasara wa qudwan nasara alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi nanti mereka itu hamba yang selalu beribadah, nggak pernah maksiat mereka. Jadi kalau nyari makhluk yang nggak pernah maksiat siapa? Malaikat. Pernah melihat malaikat di tempat dangdut? Nyawer kelihatan. Ada malaikat yang jagain. Siapa yang nyawer buat tandain gitu saja? Nggak ada. Ibadun la yaksunallaha ma amarahum, dia nggak pernah masuk pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia melakukan tuh apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat tuh. Ya, disifat semua dia. Siapa malaikat itu tuh? Orangnya ya dikatakan malaikat, para nabi, hamba-hamba yang beriman itu dalam kitabnya dengan amal soleh. Wabil mulazamati laha, dan yang menekuni laha kepada amal-amal soleh itu. Wal musara'ata fiha, dan bergegas-gegas padanya. Kita dan ini, ya, kita ini diperintahkan dengan amal kita bergegas tuh. Ma'al khawfi, disertai dengan rasa takut. Jadi yang punya rasa takut itu malaikat. Punya rasa takut kepada Allah, makanya dia kerjain apa aja. Nabi punya rasa takut. Nabi punya rasa takut. Buktinya Rasulullah sholat terus sampai malam. Rasulullah sholatnya malamnya itu wasallam, sampai sering mengatakan ya kakinya itu pecah-pecah dan memerah, saking takutnya dengan Allah, gitu ya. Manusia yang beriman, para auliyaullah juga takut kepada Allah, gitu ya. Wal khasyati, khauf sama nih, ya. Wal isfaqi, cemas. Wal wajari, dan takut siksa azab Allah. Faqala ta'ala fil malaikati, maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, bal ibadun mukramun, ya. Akan tetapi bahkan hamba Allah yang namanya malaikat ibadun mukramun, hamba yang mukramun, dimuliakan. Ila qauli, sampai dengan Allah menyatakan wa hum min khasyati musyfiqun,
dan mereka itu karena takut kepada Tuhannya, musyrikun, mereka itu ya kan berhati-hati. Jadi artinya malaikat juga punya rasa takut. Apakah ada malaikat yang protes? Ada. Siapa yang protes? Malakal maut pernah protes. Malaikat pernah protes begini, ya Allah, berat banget tugas saya nyabutin orang mulu. Tolong ya Allah gantian ke sama yang lain. Pernah protes. Malaikat pernah protes. Gantian. Emang apa? Bahasa kita di bahasa Indonesia ini. Habis kalau mati kan jadinya kan gara-gara saya katanya. Akhirnya begini, hai malaikat maut, tetap tugas punya bernyawa. Maka Israfil, nanti orang yang meninggal, yang mati, aku kasih sebab biar kamu nggak disangkain, gitu katanya. Oh gitu, iya. Makanya orang mati nggak pernah nyangkain malaikat. Ada yang matinya sakit, ada nggak? Ada yang matinya tabrakan, ada. Ada yang matinya kecubur sumur, ada. Ada yang matinya kesetur badan. Begitu mati, apa dikatakan? Ya udah, Allah telah mewafatkan. Pernah nggak ada orang mati? Kenapa dia mati? Malaikat mari. Makanya saya pernah dengar nih kelakar cerita orang Prabong sini. Beberapa kali kata sono belum matinya. Sono kayaknya bisa kurang ya. Sono mulu matinya no. Dia ngomong begini, ini nih Israel lagi main-main mulu kayak telapak begitu saja. Ini walaupun berkelakar, masuk akal juga kali ya. Iya katanya malaikat lagi main-main mulu nih kayak telapak. Tapi besok kita kata 9 gitu. Tambah 10 katanya. Berarti 6 lewat lah gitu saja. Iya, itu kan rahmat kita. Padahal begitu, emang waktunya aja dia wafat. Ini bukannya capek, bukannya saudara. Kalau kematian begitu kan, pernah saya katakan dalam ceramahnya kan, jadi katakan kullu ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastaqiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu bukan kena capek, emang udah waktunya. Semalam saya nengokin abang ipar tuh, Bang Aji itu kan udah pulang tuh. Begitu selesai dari Madinah, udah Mekah, udah tawaf wada, mau pulang. Ada zaman dia kondes, perempuan gimana? Kondes. Kalau polisi, sehat nggak badannya? Polwan, sehat kan? Udah begitu dia bilang tinggal 2 hari udah siap-siap, tas-tas udah mulai keluarin, jatuh ke rumah sakit meninggal, tinggal pulang doang nih meninggal. Enak kan sampai pulang ya, meninggal. Tapi Allah tentukan wafatnya mau pulang, udah tinggal neng koper, siap ke bandara, sejatuh kemudian ke rumah sakit meninggal, mau pulang. Itu aja. Pas mati kita, udah haji tuh, udah taufada, udah pulang doang. Satu lagi kita punya jamaah Arafah, ketuanya lagi. Kelompok kayak salam nanti dia berangkat. Tahun lalu ya, tahun yang lalu. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Berangkat hari Rabu, berangkat haji hari Rabu. Hari Minggu masih olahraga pelan-pelan. Hari Minggu masih olahraga depan Pondok Indah masih jalan. Pulang olahraga hari Minggu, pulang jam 8:09, sesak nafas. Dewa Pertamina meninggal. Padahal asli cuma 1 hari, Selasa, Rabu berangkat. Habis masanya tuh. Berarti umur itu bukan karena capeknya, emang udah batas waktunya. Udah batasnya. Kita masih dapat tempo aja di batas waktu sebenarnya. Maka dia katakan, ya layas takhiruna wa layas, nggak bisa maju, nggak bisa. Emang udah batas segitu, udah selesai.
Ada yang 40 tahun, 50 tahun, ada yang 80 masih segera. Emang belum waktunya mau diapain? Jadi ternyata jamaah yang semuanya umur itu udah batasan, nggak bisa tidak bisa di. Makanya banyak kejadian itu, banyak yang saya lihat begitu tuh ya. Jadi dikatakan di sini ya, wa hum min khasyatihi musyfiqun. Mereka takut, ya, merasa takut tidak. Umur, makanya hati-hati dah. Jadi makanya saya suka pesan hati-hati jangan berkumpul di tempat maksiat. Takut batas waktu kita di tempat itu takutnya. Ya enggak? Waktu di masjid masa sehat, orang malaikatnya emang udah berkasih info dari Allah. Begitu lagi joget pas banget datang malaikat. Mau bukan kira-kira ini? Bagaimana ya? Jadi makanya cari tempat yang bagus-bagus. Jangan sampai tempat yang begitu masuk tempat itu habis tempo kita, umur kita. Jangan itu. Jamaah yang saya muliakan ya. Wa qala ta'ala fil anbiya, dan Allah Ta'ala berfirman kepada para nabi sekarang. Karena tadi kan para malaikat tuh takut. Malaikat apa nabi dikatakan? Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Siapa itu malaikat? Bagaimana itu malaikat? Dikasih gambaran nih. Ulaikal ladzina yad'una. Mereka itu adalah yang menyeru kebaikan. Yabtaguna, ya, yang mencari ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, al-wasilah, ya, apa namanya, perantaraan. Ayyuhum aqrabu, siapa mereka yang lebih dekat katanya. Wa yarjuna rahmatahu, dan nabi itu mencari, berharap rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jadi nabi ini menyeru kebaikan dan mencari rahmat Allah, kasih Allah. Wa yakhafuna, dan mereka tuh para nabi yakhafuna, takut azab, kepada siksa Allah. Nabi ada yang ibadahnya luar biasa masih takut dengan siksa kita yang kadang-kadang belagu banget ini. Iya, nabi aja yang sholat malamnya jadi wajib, gitu kan? Yang sholatnya khusyuk, yang sedekahnya, ibadahnya, rasa syukurnya masih takut sama siksa. Manusia berat, masih minum aja, masih mabok aja, ya, gitu kan ya? Apa kata Allah? Inna adzaba rabbika, sesungguhnya siksa Tuhanmu kana mahdzura, ada sesuatu yang harus ditakutin, harus takut sama siksa Allah. Ini termasuk kita ibadah ini, ngaji ini lagi takut sama Allah, lagi takut sama Allah nih. Kami kalau dipilak lagi nggak takut semua. Lagi dipilak ada nggak takut, lagi berenang, lagi ngapain dipilak nih? Biasanya jam sekarang lagi apa ini? Olahraga, ngopi, lagi ngopi, lagi senang-senang ya. Ya mudah-mudahan sih lagi berangkat pada sehat semuanya. Udah berangkat lagi mau liburan. Ini liburan nih, ini lagi liburan nih. Ini besok liburan nih, besok nih. Saburan udah punya tiket ke Bali. Liburan ya. Kali sama guru-guru sama kursi kali ke guru-guru mana? Al-Qur'anul Huda kali ada tiket ke Bali guru-guru kali. Iya. Gitu. Kali guru-guru pas naik kelas, anak-anak pada naik kelas, pada pergi ke Bali nih. Masya Allah, dia nggak apa. Waktunya kita, apa pas kita ya, senang-senang nggak apa-apa, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah, gitu biasa aja. Sudah harus ngaji, mulia kakak, ya tua kita ini, nggak apa-apa, gitu ya waktunya, gitu ya. Dialah yang saya mendengar. Wa qala aidan fihi, dan Allah berfirman tentang para nabi, annahum kanu yusari'una fil khairat, annahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lahu khashi'in, katanya. Nah, bagaimana nih malaikat tuh?
Bagaimana para nabi ini? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala aidan, dalam berfirman juga kepada para nabi, annahum bahwasanya mereka para nabi itu kanu yusari'una, mereka cepat-cepat bersegera fil khairati, dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Pokoknya nabi segera ibadahnya tuh, bangun malamnya, zikirnya, ya, gitu ya. Wa yad'unana, ya, dan mereka berdoa kepada kami. Nabi masih berdoa. Nabi masih berdoa kepada dia. Ar-Rabban wa ra'aban, kepada kami dengan harap dan cemas. Wa kanu lahu khashiyin, dan mereka itu para nabi itu khasyin, khusyuk, tenang ibadah para nabi itu. Jangan saya bilang tenang. Maka jangan heran kalau para auliyaullah, para nabi rasul nangis dalam berdoa. Karena khusyuk, itu khusyuk kan tenang, sakinah, itu sakinah tenang, fokus dan ibadahnya, dia beruduk sambil berharap rahmat Allah dan merasa takut dengan siksa Allah itu. Makanya kita kalau berdoa ikuti para nabi. Apa doa nabi? Pertama khusyuk, tadarruk, merendahkan diri, khusyuk dalam ketenangan. Ketiga, khosyah, rasa ketakutan dengan sifat Allah. Kemudian berharap kepada ampun Allah. Jadi doanya khusyuk, gitu maksudnya. Ini doa sampai nengok. Apalagi begitu baca doa, berkat keluar. Ada nggak sih begitu? Kalau di berkat keluar, betul habis dah. Mana depan ustaz, masya Allah. Mana dibagi berkat ustaz duluan lagi? Mana kelihatan pakai ringging? Ada pisangnya sesisir. Yang doa, enak pakai ustaz dia. Begitu tulisannya tuh. Tulisan dirubah, ini banyak perubahan. Makanya saya pelan-pelan dari ngaji dulu. Besok kalau beruahan, ya tahlilan apa kek, nanti kasih berangkatnya setelah baca doa. Betul gitu ya? Itu kadang-kadang sama muludan berkat duluan. Begitu baca kan dia kabur. Ada udah sambil jalan sambil jalan, sambil nempel sambil baca doa. Makanya kita kurang berkah hidup kita. Itu makanya ya jamaah yang saya muliakan begitu ya. Waqal habis ya. Waqal ta'ala, dan diam dulu karena Pak Ali udah liatin saya. Bernafas. Cukup ya. Pak Ali di sini sambil ya liatin saya. Alhamdulillah. Enak. Maafkan kasih kode. Sampai jam 6 ya, jam 6 lewat ya. Sampai waqal ta'ala bil mu'minat. Besok tentang bagaimana sifat orang yang beriman, kita baca terus. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat dan makin bagus ke depan. Apalagi ini udah penghujung bulan Zulhijjah. Jumat besok udah 1 Muharram. Apa ya kita memperbaiki diri kita? Berubah. Saya mulai dari majlis berubah, duduknya udah berubah. Besok baca zikir, tahlil, khusyuk. Begitu baca tahlil doa selesai, jalan bibir, baru ke kotak jalan. Sampai begitu aja. Gitu, jangan kotak dibosonin terhadapnya orang. Ini tidak sendirian. Sampai sono, sampai pojokan gitu kan. Ya, jadi makin rapi, makin usuk, makin mantap, makin berkah dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita, ibadah kita, dan Allah kabulkan hajat dan doa kita semuanya. Biniatil qabul al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المستدعى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
billahil azim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yasma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.